Cuman di zaman ini kalau anak muda itu banyak banget yang sekarang malas ngebahas akidah. Karena mereka pikir ya tadi mungkin ya buat teman-teman konten kreator ya, tadi Anda bilang ya bahwa dunia Islam ini secara umum membutuhkan Anda. Ya. Ustadz-ustadz itu yang punya konten-konten ilmu-ilmu tuh kalau nggak dibantuin sama teman-teman konten kreator, ya stuck dakwahnya. Nggak bisa menyebar kemana-mana. Ini ke kamera-kamera apa segala macam, bikin animasi dan bikin gambar. Mana ada Ustadz bisa? Kalau bisa juga jelek banget gambarnya, bukan bagiannya itu. Doi nggak belajar di Nggak bakal, karena nggak ada waktunya buat belajar gitu-gituan. Dia udah sibuk banget. Ada yang nanya ini, ada yang nanya itu, dia balik lagi gitu. Aduh, udah berantakan. Jadi nggak eye-catching juga, akhirnya nggak efektif juga dakwahnya gitu loh. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Alhamdulillah hari ini kita kembali mau ngobrol-ngobrol bareng guru kita, guru per 3 bulan kita di daurahnya tahsil biasanya DDI. Ustaz. Kita insya Allah DDI tahun ini di sini ya. Mungkin ya. Kalau enggak anak telepon aja deh. Ustadz Muhammad Khalid Syarih hafizahullah taala. Ahlan sahlan. Ustadz sehat tuh. Sehat ya. Udah lama ketemu kita. Lama. Terakhir Jakarta waktu tahsil DDI Muslimah, Anda di luar nungguin Muslimah keluar. Ya alhamdulillah bagus berarti. Pasti istri Anda ikut. Oh iya, alhamdulillah. Tapi masya Allah waktu beliau cukup padat, kita bisa ajak ngobrol di ruang tamu Jejak Sahabat kali ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah Ustadz, kita nih ngobrol apa ya? Kita ngobrol banyak insya Allah Ustadz. Kurang lebih kita akan bicara 1 hari atau hari kelamaan Ustaz. Kelamaan 30 menit lah kurang lebih ya insya Allah. Kita mau jauh banget dari 1 hari ke 30 menit. Lama juga. Terlalu sebentar itu. Ini sih kita kepikirannya tuh kalau sama Ustadz ini termasuk Ustadz muda sebutnya Ustadz anak muda. Ya beda-beda 1 tahun 2 tahun. Lebih muda jauh dari antum lah intinya. Kita mau ngobrol bab anak muda Ustadz. Bagaimana di ini zaman ini Ustadz. Allah tuh bukakan dunia ya. Teknologi berkembang pesat betul. Dan sebagainya. Dan anak muda kadang-kadang kelewatan saja. Mungkin ya karena anak muda ya. Anak muda kan kadang-kadang lewat aja dulu baru balik gitu. Cuman kalau nggak ada pondasi ini bahaya juga. Betul setuju. Kita tuh kalau bicara pondasi, kalau di kajian-kajian tuh urusannya sama akidah. Akidah sampai ada bab akidah yang lurus Tad. Yep. Kalau ada akidah yang belok berarti sesat. Cuman kadang-kadang anak muda nih bingung, akidah itu apa sih? Emang akidah secara simpel aja Tad, apa? Akidah itu apa? Iya, akidah itu dari kata aqada ya, mengikat. Dia itu kalau secara istilahnya mungkin bisa dibahasakan dengan keyakinan ya. Keyakinan. Dan keyakinan itu ya satu hal yang paling penting bahkan di diri manusia kan. Makanya harus ada itu. Iya, wajib ada kan. Makanya akidah disebutnya yang paling utama, paling pertama akidah gara-gara itu keyakinan. Itu dasar dari segala dasar itu. Kalau nggak ada hilang semua ya? Hilang semua. Bahkan kita ngadain podcast gini kan dari keyakinan kita bahwa ini akan bermanfaat. Segala hal itu dari akidah, dari keyakinan semuanya, dari hati. Makanya jadi pondasi Ustaz ya? Sangat jadi pondasi paling penting. Dan apa yang bukan dari akidah gitu loh? Apa yang bukan dari keyakinan? Akidah nih segalanya. Kalau akidah berantakan segalanya. Mau orang seperti apapun, ya kalau akidahnya berantakan nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinannya kepada Allah itu buruk, nggak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia mau sholat, misalnya seseorang sholat, puasa, tapi dia yakin bahwa Allah itu memiliki anak. Aduh, apa manfaat sholatnya? Nggak ada. Karena keyakinannya belok. Karena akidahnya berantakan tadi. Ya. Itulah. Jadi semua hal itu dari akidah. Bahkan ya orang hidup di dunia itu nggak bisa apa-apa kan. Baru bayi itu nggak bisa apa-apa dia. Cuma ada satu hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Akidah, keyakinan. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya Adam alaihi salam, semua dari mereka, ya kita juga termasuk. Itu sudah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan bagi kalian? Antum masih ingat gak kejadian ini? Enggak dong, ya kan? Enggak ada yang ingat kan? Alastu birabbikum, aku adalah Tuhan bagi kalian. Qalu bala syahidna. Semua orang mengatakan, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Anta qulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai di hari kiamat kata Allah kalian mengatakan lalai dari hal ini. Makanya setiap bayi yang lahir
Semua lahir di atas Islam. Fitrah. Islam. Apa tuh? Keyakinan bahwa Allah penciptanya, Allah yang berhak untuk dia minta, Allah yang berhak untuk dia harapkan, Allah yang dia takuti, itu semua ada dalam fitrah. Itu akidah. Sepenting itu akidah sampai Allah menitipkan file bawaan yang namanya akidah, keyakinan. Benar, kalau akidah rusak, seluruhnya rusak tadi, masya Allah. Rusak. Semua ibadah kita bahkan nggak bisa jadi nggak diterima, Ustaz. Nggak diterima, sebagaimana cerita-cerita di zaman Nabi SAW. Sebagian orang jahiliyah kan punya akhlak yang tinggi, sebagian dari mereka kan. Mereka punya Hatim At-Tai, salah satu tokoh yang luar biasa. Itu kalau nyambut tamu jor-joran, royal, ya. Tapi anaknya nanya di akhir kehidupan ayahnya, dia bilang, "Ya Rasulullah, ayahku mati dalam keadaan kafir. Dan kau tahu bagaimana pujian orang-orang terhadap ayahku. Hal yanfa'uhu dzalik? Manfaat enggak tuh amal baiknya?" Kata Rasulullah SAW, "Alaisa annahu mata musyrikan?" Bukankah ayah kamu mati dalam keadaan akidahnya musyrik, meyakini bahwa ada yang berhak disembah selain Allah? Kata dia, "Na'am." Tidak akan bermanfaat, kata Rasul. Hangus, Ustaz. Habis. Urusannya apa? Akidah. Oh, masya Allah, dasar keyakinan. banget berarti. Banget. Pondasi kuatnya harus di situ ya. Di situ. Makanya ada bicara akidahnya yang lurus. Emang harus cari yang lurus, Ustaz. Wajib dong. Kalau belok-belok, naudzubillah. Masya Allah. Cuman nih zaman ini kalau anak muda itu banyak banget yang sekarang malas, Ustaz, ngebahas akidah. Karena mereka pikir ya tadi mungkin ya, gue dari kecil udah Islam kok, gue dari kecil udah bagus lah. Masalah orang tua gue ngajarin agama tuh udah dari kecil. Walaupun pada hakikatnya di sekolah cuman 1 minggu sekali ya dulu ya. Sekarang alhamdulillah udah banyak. Nggak tahu di zaman antum berapa? 1 minggu sekali, Ustaz. Oh iya, beda kan zaman kita kan. Udah 1 minggu setengah kali. Dan itu kadang-kadang nih orang-orang nggak tahu, anak-anak muda ini nggak tahu bab-bab yang keyakinan tadi bisa merusak segalanya. Akhirnya tadi yang di awal disebutkan kebablasan. Betul. Makanya wajib bagi teman-teman ya punya fokus untuk belajar keyakinan. Keyakinan itu apa sih yang nggak dibuat di atas keyakinan? Nggak gitu? ada. Semuanya. Nggak ada, ini udah inti dari segala inti. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah menyebutkan bahwa di antara cara belajarnya para sahabat dulu, ya, itu adalah memberikan keimanan. Itu yang paling dasar, paling pertama. Bahkan anak-anak mereka itu nggak diajarin tentang bagaimana melafazkan Al-Quran dulu, bagaimana menghafal, tidak. Yang diajarkan iman. Iman ini apa? Ya keyakinan lagi maksudnya. Keyakinan. Setelah mereka mendapatkan poin-poin tentang keyakinan, tentang keimanan, mereka naik. Bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara menghafal Al-Quran, naik. Ya, kalau di kita kadang-kadang sebaliknya, kita kadang nggak peduli dengan nilai-nilai keimanan, sedangkan kita peduli dengan lafaz Al-Qurannya. Itu lafaz Al-Quran penting, baca Al-Quran itu penting, ngafal juga penting buat anak-anak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kita bisa memiliki nilai dari apa yang kita baca. Kita tahu nilai dari apa yang kita hafal. Itu namanya keyakinan gitu loh. Makanya jadiin pondasi tadi ya. Makanya jadi pondasi. Makanya keyakinan segala-galanya. Dan nggak cuma urusan akhirat, urusan dunia juga pakai akidah, pakai keyakinan kata. Kita ngelamar kerja, kita yakin ada apa di situ yang kita memang ingin dapat. Kita yakin uang itu bermanfaat ya. Nah, bener. Urusan duit mah cepet banget anak muda. Makanya itu kan keyakinan. Udah nggak ada yang bisa lepas dari bab akidah, apalagi dalam masalah agama nggak ada yang bisa lepas. Masya Allah. Nah, masalah kebablasan tadi, Ustaz. Gimana teknologi tadi dibukakan Allah buka, sepertinya gampang banget. Mau ini mau itu gampang banget. Apalagi sekarang tuh banyak video-video yang kita bisa bikin video cuman tulis doang jadi video. Nah, ini di sosial media bercandain neraka, Ustaz. Neraka, berenang di neraka. Alhamdulillah. Itu tujuannya hanya ini bercanda kok gitu. Itu sebenarnya boleh, Ustaz. Bercanda kayak gitu boleh gak sih? Iya. Subhanallah ya. Anda juga lihat videonya. Anda pernah melihat kaget juga ya. Ini kalau Anda lihat ya, wallahu alam ya. Kalau Anda lihat, ini yang bikin bisa jadi husnudzonnya kita. Bisa jadi itu orang-orang beriman yang jahil aja. Bisa jadi ya, wallahu alam ya, husnudzon aja. Dia tuh pengen bikin orang-orang takut gitu loh. Apa caranya? Cara bikin orang-orang takut, gue coba pakai AI deh. Pakai AI, terus muncul tuh neraka apa segala macam dengan seluruh kengeriannya neraka gitu loh. Ini mungkin banget terjadi dari seorang yang beriman, yang mungkin memiliki semangat, tapi tadi nggak ada arahan dan tidak ada keilmuan. Kita berharap sih ada yang kayak gitu pada saat bikin, Jadi nggak urusan bercanda doang gitu loh. Nah kalau yang seperti ini, maka babnya harus ditarik dengan bab tazkiyatun nufus. Sedangkan tazkiyatun nufus di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia nggak boleh serampangan. Gak boleh memakai metode-metode yang tidak
sesuai dengan syariat nggak boleh. Ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya tentunya. Ya. Dulu tuh pernah ada orang dikubur biar tobat. Ya. Kubur, masukin kubur gitu ceritanya gitu, biar tobat. Ya lebay ya. Berlebihan itu ya? Ya lebay lah. Masukin di kubur sih gitu. Maksudnya tazkiyatun nufus juga terjaga di dalam Islam gitu loh. Koridor-koridornya terjaga. Makanya ada ancaman di dalam Al-Qur'an, ada ancaman dalam hadis ya, ada musibah dan lain sebagainya. Itu semua bisa menjadi salah satu metode tazkiyatun nufus. Iya betul. Iya kan? Nah, makanya hal-hal ini harus terjaga. Itu kalau kita katakan bahwa si yang buat ini mukmin jahil. Ya, dia pengen masuk ke bab tazkiyatun nufus tapi kebablasan. Kenapa kebablasan? Karena neraka itu nggak boleh divisualisasi, digambarkan gitu. Nggak boleh. Surga juga tidak boleh. Karena nggak mungkin kita juga bisa nyaingin apa yang kita gambarkan kan ya? Karena itu hal gaib. Hal gaib itu gaib. Gaib memang nggak ada. Mata berarti kan? Iya, emang nggak ada. Allah sengaja tidak tampilkan itu di hadapan kita, agar Allah juga bisa melihat mana nih orang-orang yang iman dengan gaib. Iya betul. Kan orang beberapa nanya, lu ngomongin neraka, mana buktinya? Justru bener. Buktinya cuma Quran. Masa buktinya mesti masuk neraka dulu sih lo? Nggak boleh. Apa yang Nabi kabarkan tentang sekarang neraka. Kan keyakinan itu kan bertingkat-tingkat ya. Keyakinan itu bertingkat-tingkat, iya kan? Ada di ujung keyakinan itu ainul yakin. Ainul yakin. Ada haqqul yakin, iya kan? Pada saat seseorang itu masih di dunia, ya keyakinannya standar mungkin, kecuali orang yang beriman. Ya, seperti Nabi SAW misalnya. Nabi di dunia, tapi keyakinan yang dimiliki oleh Nabi sebagaimana keyakinan orang yang sudah di neraka dan masuk neraka. Orang yang sudah di surga dan masuk surga. Ainul yakin. Nabi udah lihat. Jadi keyakinannya luar biasa. Ya kan? Nah, sekarang ada orang-orang itu nggak percaya dengan neraka misalnya. Ya, nggak percaya dengan neraka. Kapan mereka akan percaya dengan neraka? Setelah masuk neraka. Pas mati, masuk kuburan, itu haqqul yakin. Oh iya. Bener ya gitu. Bener ya, tapi belum sampai nih derajat paling mentok. Begitu depan muka dia neraka, ainul yakin. Sedikit pun nggak ada keraguan tentang neraka. Kita nggak usah sampai ke sana baru mau yakin gitu loh. Ribut amat kemudian. Kita cukup dengan Al-Qur'an dan Sunnah untuk bisa yakin bahwa di situ ada neraka yang siap menyiksa gitu loh. Jadi ini hal gaib gitu loh, sama kayak surga. Hal gaib. Sehebat-hebatnya kita tadi yang bilang, hebat-hebatnya kita ngegambarin bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka, nggak akan sama. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, gimana sih orang mau menggambarkan neraka sedangkan api dan neraka sama api dunia beda. Bedanya jauh banget. Beda. Itu kalau kita katakan bahwa ada orang-orang yang masih lurus gitu ya, masih maksudnya cuma tazkiyatun nufus saja gitu. Ini nggak boleh, terlarang. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya ini terlarang karena bab seperti ini yang gaib dijadikan visual, ya ini bisa ngebuka bab-bab yang lain. Contoh misalnya neraka sekarang didiemin oleh para ulama, diperbolehkan misalnya oleh sebagian orang. Besok dia bakal bikin malaikat Jibril secara visual. Mulai ngelewatin batas mulai itu. Iya dong, langsung. Setelah malaikat Jibril dia akan bikin Nabi Musa dulu kali sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti meningkat terus. Bisa sampai ada orang yang gila akhirnya memvisualisasikan Rabbuna Azza wa Jalla. Wah, ya, ini bab. Kalau nggak ditutup, ini pintu ini kalau nggak ditutup kebablasan orang-orang. Dan betapa banyak di syariat itu larangan yang intinya nutup pintu yang lebih buruk gitu loh. Benar. Dan ini cukup pantas lah masa neraka digambarin. Abis ini masuk surga nih digambarin gitu. Bagusnya gimana? Bidadari misalnya. Gimana coba? Masa ya bidadari digambarin sekarang? Gak mungkin, karena tadi emang dasarnya gaib ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu bisa menjadikan wibawa dari neraka, wibawanya surga itu turun gara-gara digambarin. Padahal kalau nggak ada sosoknya masih gaib, itu ketakutan orang luar biasa tinggi. Karena belum pernah pengharapan tahu, belum pernah tahu. Gitu loh. Itu dibiarkan seperti itu. Itu kalau kita semuanya bilang bahwa itu bukan sebuah candaan. Akan jadi lebih horor. Tapi doi canda di situ kan, ayo pada kesini, pada berenang nih neraka nih. Allah astagfirullah. Itu bayangin. Kalau sampai ada orang yang bercanda tentang neraka, ya apakah siksaan sebesar itu pantas untuk dijadikan candaan? Mana bisa, serem banget dengar cerita. Kalau orang akidahnya lurus, punya iman, nggak sanggup itu. Iya. Bikin bercandaan gitu nggak sanggup. Antum perhatiin coba. Orang punya iman, nggak sanggup bercandain Al-Quran, bercandain neraka, nggak sanggup deh. Hatinya tuh bakal nolak gitu. Iya. Makanya di dalam Al-Quran beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un.
Apakah dengan ayat Allah, dengan firman Allah, dengan Rasul dan orang-orang beriman kalian bercanda? Wah itu tuh. Itu harusnya udah masa jadi, dengan itu sih gitu loh. Udah jadi pengingat kita duluan itu sangat. Ya. Dan mereka kan alasannya satu, kayak antum bilang. Apa? Cuma canda doang. Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main doang. Lu jangan kaku-kaku banget. Itu benar. Kita cuma main-main doang. Kaku banget sih kita kayak gitu. Iya. Terus bayangin kalau mereka ngomong gitu terus dibalas langsung sama Allah. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah kalian minta maaf lagi setelah ini, kata Allah. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ancamannya kufur Ustaz. Bercandain agama, ya. Itu nggak peduli itu. Kata Ibnu Arabi rahimahullah, tidak ada khilaf. Orang yang bercandain agama, bercanda ataupun serius menghina, ya, kecuali dia kufur. Wah. Emang bab ini nggak boleh dibercandain sama sekali. Nggak boleh ada penghinaan dalam keadaan, dalam kata-kata alasan bercanda, nggak. Itu kufur mutlak Ustaz. Oh ya, kufur dia. Harus bertobat. Wajib bertobat. Masuk Islam lagi atau nggak usah? Iya, bertobat cukup. Bertobat dia cukup. Makanya orang-orang seperti itu mesti disadarin buru-buru. Iya benar. Ini normalisasi Ustaz. Semuanya ya itu menganggap ya udahlah. Itu teknologi. Toh mereka juga bercanda. Wah, kalau nggak didiamin ya manjang bener. Makanya kalau kayak di medsos-medsos gitu kan kita bisa laporin ya. Ya di report ya. Di report, di komen gitu loh. Ini jangan terlaluan apa segala macam. Kalau di komen selesai kita diserang sama yang lain. Ahlan wa sahlan. Sok alim lo kata gitu. Siapa Ustaz? Kita siap diserang itu. Iya. Kalau untuk ala kulihal intinya hal-hal seperti itu nggak boleh di-min, nggak boleh di-like, nggak boleh. Iya. Jangan sampai ada yang like teman-teman. Lihat-lihat kesel-kesel di-like juga kan nggak boleh. Mau keselnya malu nih. Jangan ya. Minimal report saja. Report sebagai tapi bentuk ada yang terakhir gitu. Ustaz. Ada satu sosial media yang lumayan sambil besar. Ngopi nggak apa-apa ya? Halo Ustaz, emang yang antum panas ya, ana dingin Ustaz. Oh, iya. Udah dingin dari tadi. Dia satu sosial media besar nih Ustaz di Indonesia Ustaz. Yeah. Nah, dia mengcounter itu dengan menggambar hal yang serupa. Tapi isinya nasihat memang. Seperti orang korupsi seperti apa. Jadi, aduh aku dulu korupsi di dunia, sekarang di sini gini. Aku gini sekarang di sini gini. Dan akhirnya aku dulu kalau ditagih utang aku suka menghilang. Jadi isinya ada candaan itu juga. Tapi, itu nasihat seperti itu. Tapi itu yang neraka. Neraka sama. Ya, itu dia visualisasi nerakanya kan. Iya, jadi masalah itu ya. Jadi masalah. Hal gaib tadi yang Betul. tidak boleh divisualisasikan. Gak boleh. Hal gaib gak boleh. Cuman bicara tentang tadi. Apa tuh? Lu mah kaku. Emang agama Islam tuh sekaku itu emang gak boleh bercanda Ustaz? Dianya aja terlalu lemes kayaknya. Bukan kita yang terlalu kaku ya. Ya kita bercanda ini dari tadi kita nyantai juga ya. Dan kita nggak kenapa-napa nih gitu loh. Nggak ada gambar-gambar aja gitu. Biasa-biasa aja. Ya nggak usah lebay-lebay lah. Ya nggak usah lebay-lebay. Emang penyakit ya. Bener. Penyakit orang. Yang utama kan memang tadi batas-batas tadi yang tidak boleh dilanggar. Iya betul. Mereka kurang ilmu juga ya. Kurang ilmu juga. Nah, kembali ke masalah akidah tadi ya. Kalau mereka tidak ada keyakinan, imannya lagi drop banget. Sulit kan ngebayangin orang bercanda-bercandain agama kalau punya iman sulit lah. Dia nggak bisa ngebayangin gitu loh. Udah takut duluan sebelum mulai. Takut lah. Gitu. Itu dulu ada di zaman Harun ar-Rasyid rahimahullah. Ada majelis gitu ya. Disertai dengan beberapa ulama tentunya. Ada salah satu ulama di situ membawakan hadis ihtijaj Adam ala Musa. Perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ya, ini kalau teman-teman pernah dengar hadisnya. Itu kan nanti Nabi Musa itu nyalahin Adam ceritanya. Di akhirat kan? Oh, gara-gara makan buah itu ya, Tat? Iya. Dia bilang, "Adam, nanti nih penyebab gitu loh. Nanti nih penyebab menjadikan kita turun ke dunia akhirnya." Bener. Kenapa bisa kayak gitu loh? Kan Nabi Adam balas juga. Kata Nabi Adam, "Wahai Musa, ya, engkau diturunkan Taurat untukmu. Dan di sana ada tulisan, ya, kemudian Adam memakannya, lalu Adam tersesat." Gitu ya. Itu kata Nabi Adam. Kapankah Taurat itu dikatakan oleh Allah, kata Nabi Adam? Bukankah jauh sebelum aku diciptakan? Iya. Oh iya benar ya. Paham gak tuh? Paham. Di Lauhul Mahfuz kan udah ada kan? Udah ada. Bukankah jauh setelah aku diciptakan, kata Nabi Adam? Takdir itu. Kata Nabi Musa, betul. Apakah engkau berhak menyalahkan saya dengan sesuatu yang telah direncanakan lama oleh Allah kemudian saya menjalankannya? Ya. Benar.
fahajja Adam Musa. Kata Rasulullah SAW, lihat, diam Musa gara-gara didebat sama Adam. Kata Rasulullah SAW. Ya. Ini hadis ini, ya, didengar oleh masyarakat di situ. Kemudian satu orang nih bilang, mungkin bukan bentuk bercanda, tapi betul-betul pertanyaan mungkin. Ya. Dia bilang, aina yaltaqi Adam min Musa? Kapan ketemunya Adam sama Musa? Kata dia. Kapan ketemunya? Apakah Harun ar-Rasyid? Dia bilang sama salah satu pembantunya, ambil pedang sekarang, majuin orangnya ke sini, saya penggal, dia telah menghina hadis Rasulullah SAW. Itu baik. Ya. Itu iman udah tinggi banget ya Ustaz. Dia merasa bahwa pertanyaan itu ngeledek. Benar. Sampai ulama-ulama yang di samping Harun ar-Rasyid bilang, enggak, huwa minna. Dia dari kita. Jangan, sabar apa segala macam. Bayangin. Sekencang itu di waktu itu. Kesinggung sedikit masalah. Ini seperti pelecehan, enggak mau. Goib juga kan masalah tentu. Adam Musa ketemu kan. Tentu goib lah. Tentu goib. Jadi di sini kita lihat ya. Kalau saja Harun ar-Rasyid berada di tengah-tengah kita, ya. Ini orang nggak ada yang berani begini-begini. Kadang kurang ketegasan dari kaum muslimin sendiri itu menjadikan orang-orang yang sesat itu berani. Ya, karena orang muslim sendiri juga yang bikin Ustaz. Nah, makanya. Kan bayangan-bayangan yang seperti mereka gambarkan di video-video mereka itu kan itu dasar-dasarnya kan dari Quran yang mereka dengar, mereka mungkin baca. Betul. Oh, neraka tuh gini, panas dan sebagainya, panas itu api. Padahal banyak juga hadis mereka kalau neraka itu hitam saja. Oh, udah nggak tahu tuh. Ada pernah dengar neraka tuh gelap kali ya. So, akhirnya mereka bikinnya gitu. Bahkan ada neraka yang dingin. Nah, neraka dingin Ustaz? Zamhariri. Neraka tapi ujiannya tuh dingin yang mematikan. Oh, berarti mereka referensinya kurang ya? Kurang baca. Kurang baca deh. Ada yang dingin, nggak panas doang tuh. Dengerin deh ente. Nah, jangan bikin tapi malah bikin. Oh, ada yang dingin. Intinya semua kan ancaman itu. Bener. Itu ancaman semua. Masya Allah. Konten kreator Ustaz kadang-kadang boleh nggak sih sebenarnya teknologi itu kita pakai buat dakwah Ustaz? Iya boleh, atau sesuai dengan syariat aja. Misal gambar orang Ustaz, tapi dari belakang. Terus? Dibikin video. Kan video sekarang mirip-mirip orang beneran Ustaz. Apakah termasuk yang dilarang dalam Islam? Kayak kartun gitu? Enggak, kalau sekarang tuh si AI itu lebih ke 3D ya? Iyalah, maksudnya hukum sama dengan hukum kartun kan. Tapi dari belakang nggak kelihatan muka. Iya, apalagi sekarang hukum kartun aja sebagian para ulama tuh inginnya cuma dihilangkan aja sebab-sebab menjadi makhluk yang sempurna seperti lehernya, seperti matanya, itu hilangkan. Ya apalagi cuma dari belakang ya maksudnya. Itu diperbolehkan. Iya. Tuh sebenarnya kalau memang mau tuh anak muda yang suka bikin video itu harusnya mereka gitu-gitu aja. Sana. Toh dakwahnya kena juga Ustaz sebenarnya. Iya. Kayak Reda Samudra tuh, ada yang kenal Reda Samudra? Lagi bikin Yanaha sama Ronda. Apa? Lagi bikin apa dia? Itu Yanaha sama Ronda Ustaz. Oh gitu. Yang ngerokok di motornya Yanaha. Oh, iya. Terus yang anak kecil ngebonceng bapaknya, tulisan motornya Ronda. Tapi dari belakang. Dari belakang ya. Depannya dia apa gimana tuh? Ya dia. Depannya dia. Enggak ada, kayak bukan dia, janggotnya enggak dia. Iya. Jadi konten kreator kalau memang lebih kreatif sebenarnya luas ya. Dan alangkah dibutuhkannya konten kreator ini dalam zaman sekarang untuk kaum muslimin ya. Oh iya benar. Karena itu ajang orang-orang muda di situ mainnya. Iya, kalau kita tanya kepada guru-guru kita ya, bahwa medsos itu medan jihad juga. Medan jihad? Iya, medan jihad. Jihad dengan ilmu. Kita saing-saingan kita. Iya benar. Ini konten JS ini bersaing dengan konten-konten tidak bermanfaat lainnya di luar. Iya dong. Yang makanya tersesat. Betul. Karena ini salah satu bentuk jihad di zaman sekarang ya, akhi. Dengan cara membuat bentuk-bentuk positif Ustaz. Iya, kita saingin tuh. Orang-orang kesesatan tuh harus disaingin. Kebenaran sama kesesatan ini main susul-susulan. Main susul-susulan. Kenapa kita mesti diam? Kita mesti pasif? Enggak. Kita aktif emang. Bahkan kita harus lebih kreatif dari mereka ya? Harus. Makanya tadi Anda bilang konten-konten kreator ini sangat dibutuhkan sebenarnya dalam dunia Islam. Selama kita menjaga koridornya, kita jalan loh. Kita butuh banget. Iya bener ya. Kan kontennya diisi oleh para ustadz, ya kan? Nanti konten kreator dia nyumbang apa yang dia mampu. Si kameramen dia tukang kamera. Iya, tentu seperti itu kan. Tuh bayangin kalau dalam Islam ini terlarang misalnya konten kreator nggak boleh, bikin video nggak boleh. Habis manusia sekarang itu referensinya handphonenya. Ini semua di sini semua. Handphonenya. Terus kita nggak mau berjuang di dalam situ. Makanya para ulama, anaknya Syekh Saleh Sindi hafizahullah, ya, beliau mengatakan bahwa udah ini medsos ini
tempat medan jihadnya kita yang masif juga, bikin konten yang bagus. Iya, bikin konten yang bagus. Makanya beliau juga kalau ada kajian kan sekarang ustadz kan udah langsung ke YouTube masukin, masuk medsos, potong-potong. Itu gunanya apa kalau bukan counter mereka juga gitu loh. Counter kesesatan begitu luar biasa. Bukan cuma iseng-iseng doang mereka. Bahkan beberapa asatidzah itu konten-konten yang nggak benar itu di komen. Iya benar. Karena sekarang kita kalau lihat video ya, kita pengen juga tuh kepoin komennya apa aja gitu kan. Nah, di situ tuh bisa kita taruh tuh komen-komen positif kita gitu loh. Jangan dikuasai dengan komen-komen negatif semua. Benar. Gitu loh. Tadi misalnya video neraka tuh mendukung semua. Kita datang nggak ada cerita dukung, ini parah begini itu. Kita diserang, balik lagi. Kita diserang nggak pada salah. Yang penting ada suaranya kita gitu. Minimal di hadapan Allah kita ada jawaban. Ya? Anak udah ngomen gitu. Insyaallah. Nah, ketika si teknologi ini berkembang, anak-anak muda sudah mulai ya tadi seperti dibilang membuat konten-konten tersebut. Akhirnya konten-konten yang negatif pun sama seperti kita juga mau kreatif, mereka juga ternyata juga kreatif. Betul. Akhirnya banyak konten-konten dari anak muda itu yang membahas tentang agama. Walaupun dasarnya mereka bukan ahli ilmu, Ustaz. Banyak. Akhirnya begitu. Dia panggillah yang berbeda agama untuk ngobrol masalah agama. Terus ada yang si Islam sama si Kristen ngobrol, ada si pokoknya yang beda agama. Sampai akhirnya yang nonton udah berpikiran tuh semua agama itu benar. Oh ini agama benar kok. Kok sih ini lurus juga kok. Ini kok lurus juga. Itu nasihat apa yang boleh nasihat apa Ustaz? Mungkin itu ada nasihat buat orang-orang nih tentang semua agama itu benar. Iya benar. Iya perkataan itu nggak benar ya. Salah total Ustaz. Iya dong. Kalau semua agama benar ngapain kita juang-juang ya? Namanya Nabi berjuang gitu ya. Ngapain kita bangun sholat subuh? Iya benar. Cari yang gampang aja seminggu sekali. Iya. Dan subhanallah orang-orang yang muslimin ya, kaum muslimin yang bilang semua agama sama, silakan pilih aja agama yang lain ya. Berani nggak? Kalau memang semua agama sama, lu pindah aja gitu loh. Lu pindah aja. Ternyata mereka nggak semuanya berani. Mereka takut juga gitu loh. Nggak seyakin itu dengan perkataan semua agama sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, agama nih, Islam ini Allah yang ciptakan. Allah yang perintahkan, larangan dari Allah. Agama yang lain ada campur tangan manusianya. Ada agama itu betul-betul dibuat sama manusia full 100%. Iya. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Agama yang ada campur tangan dalam tanda kutip ya, campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersisa Yahudi dan Nasrani. Iya kan? Injil dan Taurat itu ahli kitab. Oh, yang lain tadi. Yang lain selain ahli kitab dari mana itu? Bukan dari Allah sedikit pun. Dari mimpi, Ustaz. Bisa dari mimpi. Bukan dari Allah sedikit pun. Makanya Rasulullah SAW bilang dalam hadisnya itu, ya, la yasma'u bi yahudiyyun aw nasraniyyun. Tidaklah ada seorang Yahudi atau seorang Nasrani mendengar tentang diriku, kata Rasul. Tsumma la yu'minu bi. Kemudian tidak beriman kepadaku illa kana min ashabin nar, kecuali pasti menjadi penduduk neraka. Oke. Kenapa Rasul sebutinnya ahli kitab? Tidaklah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Tidak disebutin Buddha, Hindu, Majusi dan lain sebagainya. Kenapa nggak disebutin itu? Kalau ahli kitab aja nggak beriman masuk neraka, ahli kitab loh, dia punya referensi awal kitab dari Allah. Dari salahnya, iya kan? Dia nih dasarnya dari Allah nih, agama langit ini. Masuk neraka kata Allah. Masuk neraka. Terus gimana yang nggak agama langit? Wah itu kalau mikir dikit apa sih kata? Iya kan? Iya bener. Itu kalau nggak agama langit gimana? Berarti lebih kafir lagi gitu loh bahasanya. Udah paling dasar banget neraka. Parah banget gitu loh, parah banget. Mungkin gitu. agama baru ya. Memang kan agama baru. Gitu. Makanya hal-hal seperti ini, ya. Semua agama sama nih kezaliman bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sih maha sempurna disamakan dengan Sung Gokong dan kawan-kawan gitu loh. Kan nggak boleh. Iya nggak sih? Ya benar. Itu suatu hal yang batilnya luar biasa gitu loh. Ya, luar biasa. Itulah. Itu kalau semua agama bener, terus ngapain Nabi waktu itu dakwah sampai Umar 2/3 dunia harus dikuasain orang Islam? Ya udah kan semua agama sama, ngapain dakwah? Iya benar. Kalau enggak semua agama mengajarkan kebaikan. Itu mungkin ya. Tapi iya kalau kan? benar, tapi enggak juga. Oh enggak semua kebaikan ya? Iyalah. Kebaikannya apa? Ada kebaikan-kebaikan yang disepakati oleh seluruh manusia. Seluruh manusia udah nggak pakai agama. Kebaikan disepakati. Apa itu? Saling membantu. Tolong menolong. Tolong menolong.
tidak mencuri, tidak membunuh. Ini nggak pakai agama orang ngerti. Iya benar. Ya. Dan bukan itu karakter kuat dari sebuah agama. Akidah karakter kuatnya. Nasrani, oke, Nasrani misalnya. Ya pasti emang ngajarin ngebunuh orang kan enggak. Yahudi aja gak ngajarin ngebunuh orang kecuali yang beda sama dia gitu kan. Dia ngajarin ngebunuh orang. Cuma lihat akidahnya kayak apa. Yang satu ngaku Uzair itu putranya Allah. Yang satu ngaku Isa putranya Allah. Ini kerusakan ini. Iya ya. Kerusakan dalam akidah gitu. Makanya tadi masuk neraka Allah bilang karena akidahnya kemana-mana. Akidahnya berantakan. Wah, Masya Allah. Kalau anak muda yang jadi ini jadi gara-gara kalau kita tadi bicara semua agama benar. Kalau dia semua agama itu nggak ada yang benar. Nah akhirnya dia nggak benar. Kalau maksudnya nggak pakai agama, gue mah nggak pakai agama, pakai kemanusiaan. Iya. Itu gimana? Ana pernah ngobrol sama apa tuh agnostik ya? Agnostik ya. Dia tuh kesian ya. Kalau menurut Ana ya. Ya benar kasihan. Kesian. Lu ngomong apa sih gitu loh terakhir. Lu apa sih? Iya benar. Biasa aja gitu loh hidup. Allah ngomong begini kan fitrah. Iya benar. Ente paling gampang ngikutin fitrah. Paling susah apa? Menyalahi fitrah. Mengingkari fitrah. Ya. Itu sulit, Pak. Karena kita udah ikut jalan aja sebenarnya. Orang segampang itu gitu loh. Justru kita ngobrol sendiri bingung sendiri. Biar apa sih begitu? Biar keren. Ana ngeliatnya ujungnya lu males sholat ya gitu. Lu males ibadah doang lu mah. Iya, lu ternyata males sholat, gaya lu aja agnostik lah, sono kemari, alah males sholat gitu loh. Soana kemari. Dan alhamdulillah maksudnya dia berubah ya, akhirnya dia berubah gitu loh. Cuma alhamdulillah. Aneh aja gitu loh di awal. Dia juga akhirnya mengakui gitu loh. Ya, mungkin gara-gara hawa nafsu aja. Pergaulan gitu loh. Di Amerika ada ini, di Amerika ada itu, lihat YouTube sini. Ujung-ujungnya males aja. Males sholat doang memang. Iya. Circle berarti ngaruh Ustaz ya? Circle ngaruh banget ya? Iya. Di antara yang paling penting ya untuk menjaga keimanannya ya circle kita. Nabi SAW baru diutus menjadi seorang nabi langsung diberikan circle oleh Allah. Diberikan partner. Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain itu. Itu semua kan circle-nya Nabi SAW. Ya. Bahkan kalau Nabi saja membutuhkan padahal dia dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi kita ya. Untuk bisa istiqomah itu circle itu luar biasa. Bahkan terkenal sekali di dalam agama ini kata sahabat. Kan ini juga jejak sahabat. Jejak sahabat yang ikut mereka rencananya insyaallah. Ya kan? Terkenal sekali kata sahabat gitu ya. Karena kata sahabat itu punya peran yang begitu luar biasa. Dan circle di sini tentunya bukan hanya sahabat ya, keluarga. Yeah. Keluarganya orang-orang terdekat yang bisa mempengaruhi kita. Itu mesti benar-benar dipilih gitu loh. Makanya dalam Islam kan kayak masalah pernikahan misalnya. Ya istri mesti dipilih yang benar, suami mesti pilih yang benar, anak harus dididik yang benar, keluarga dididik yang benar. Jadi mereka circle-circle sehat buat kita gitu loh. Positif ya Ustaz? Iya betul, karena ya sebagaimana yang teman-teman ketahui juga bahwa di dalam Islam itu seseorang itu kalau bergaul harus diatur, harus mengatur dirinya. Iya benar. Jadi nggak ada tuh ceritanya gue bergaul sama siapa aja. Nggak, kalau jadi sahabat nggak bisa gitu. Kalau orang dekat yang bakal banyak mempengaruhi kita mesti pilih-pilih. Itu sahabat sahib itu apa? Ada dalil Anda lupa? Yang sahabat itu sahib gitu apa? Lupa. Sahib. Sahib. Itu bukan dari Quran tapi ya, dari hadis ya. Itu perkataan. Ulama, teman itu saling menarik gitu ya. Saling menarik ya. Juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Setiap seorang itu tergantung agama temannya. Bahkan Imam Ahmad itu pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, saya ingin menilai satu guru ini, dia bilang, guru nih. Di hadisnya dulu ya. Bagaimana saya menilainya? Akidahnya saya nggak tahu. Saya apa segala macam. Apa kata Imam Ahmad? Unzur ma'aman dakhal wa ma'aman kharaj. Lihat aja. Dia kalau jalan sama siapa? Kalau pergi sama siapa, kalau masuk sama siapa gitu. Nah, circle itu juga menentukan hal itu gitu. Benar. Dia sepenting itu, antum bayangin Rasul bilang circle itu menentukan agama. Agama ini paling dalam loh buat manusia. Itu bisa terpengaruhi gara-gara teman, lingkungan gitu loh. Apalagi cuma gaya-gaya doang. Iya benar. Ya, di dalamnya aja kena gitu loh. Itu apalagi pentingnya teman baik gitu loh. Jadi agama teman kita harus kita perhatiin juga. Makanya karena teman itu kan saling menasihati juga saat biasanya. Betul, ketika kita nyasar biasanya yang ngingetin pertama mungkin teman duluan. Iya, betul. Ya kalau temannya baik ya. Kalau temannya jahat sih didorong, dicuekin kita. Iya, betul. Dicuekin. Tapi anak-anak muda itu ini nggak enak gue sama dia. Ntar gue dijauhin lagi sama dia. Itu mendingan kita diem atau
biarin dijauhin sama dia, yang penting gue udah nasihatin dia. Mestinya sih kita tetap nasehatin dia ya. Bagaimanapun konsekuensinya, Ustaz. Iya, jangan bagaimanapun konsekuensinya. Kalau konsekuensinya itu menghilangkan keistiqomahan kita ya nggak perlu. Karena yang patut diperhatikan pertama ya diri kita sendiri. Qu anfusakum kata Allah. Jagalah diri kalian dulu gitu. Jangan kita bilang, aduh kesian teman saya. Iya, elunya gimana gitu loh. Oh, teman saya nih sering ke diskotik malam-malam, gua ikutin. Ikutin. Biar selamat ya. Nggak selamat. Akhirnya dua-duanya nggak selamat gitu loh. Ya cukuplah perasaan nggak enak itu menjebloskan Abu Thalib ke dalam neraka. Kita jangan lagi gitu ya. Cukup dia jadi contoh buat kita gitu. Nggak enakan Ustaz. Nggak enak dia live group musyrikin Abu Lahab dan kawan-kawan dia. Dia ada di grup Nabi Muhammad juga tuh. Iya, main bener. 2 kaki. Ada 2 kaki ya. Iya. Orang main 2 kaki biasanya nggak selamat. Maka harus pilih salah satu. Lu cabut dari circle lu ke circle yang lebih baik, atau lu nggak selamat di circle lu yang buruk yang lama. Ustaz, nasihat Ustaz buat teman-teman konten kreator Ustaz, biar nggak kebawa arus-arus menyesatkan Ustaz. Masya Allah. Buat teman-teman konten kreator ya, tadi Anda bilang ya bahwa dunia Islam ini secara umum membutuhkan Anda. Ya, ustadz-ustadz itu yang punya konten-konten ilmu-ilmu tuh kalau nggak dibantuin sama teman-teman konten kreator ya stuck dakwahnya, nggak bisa menyebar kemana-mana. Ini ke kamera-kamera apa segala macam, bikin animasi dan bikin gambar, mana ada ustadz bisa. Kalau bisa juga jelek banget gambarnya, bukan bagiannya itu. Doi nggak belajar nggak bakal, karena nggak ada waktunya buat belajar gitu-gituan. Dia udah sibuk banget, ada yang nanya ini, ada yang nanya itu, dia balik lagi gitu, aduh, udah berantakan. Jadi nggak eye-catching juga, akhirnya nggak efektif juga dakwahnya gitu loh. Makanya teman-teman kreator nih, masya Allah kalau dia bisa memberikan sekian waktunya untuk bisa berbagi dalam dakwah ini luar biasa. Yang penting selalu ditemani ahli ilmu, ya harus ditemani ahli ilmu. Bagaimana batas-batas yang mesti dia lakukan, boleh nggak seperti ini, boleh nggak seperti itu harus ada, ya, agar hal-hal ini tuh bisa terjaga buat dirinya sendiri. Kadang itu jadi penghasilan buat dia, terjaga juga penghasilannya dia gitu loh. Jadi membersamai ahli ilmu di antara tipsnya gitu. Nah, masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah di waktu yang cukup singkat ini insya Allah. Mulai hujan-hujan ini. Iya benar. Ini outdoor, keren gak? Mendingan berenang di sini ya daripada di AI itu. Alhamdulillah medali. Daripada berenang di yang panas nih, ini adem. Apalagi ini di daerah atas Dago ya, masya Allah. Nah Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas waktu yang antum sudah spare untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan ada kajian daurah bareng antum misalnya dalam waktu dekat. Insya Allah mudahkan. Buat teman-teman, alhamdulillah konten kreator itu bukan nggak boleh ya. Bahkan tadi Ustaz bilang sangat dibutuhkan dalam agama ini. Tapi yang jelas terus belajar ilmu agama, terus belajar ilmu-ilmu yang memang bersangkutan dengan apa yang mau antum kerjakan. Tapi jangan sampai antum lepas dari batasan-batasan yang sudah Allah berikan batasan. Jangan lepas dari syariat dan jangan lupa untuk selalu disertai ahli ilmu. Barakallahu fikum. Ketemu lagi insya Allah di ruang tamu Jaksahabat berikutnya bersama saya Femi Abu Muhammad dengan narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.